Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati dan melimpahkan kita dengan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Ini merupakan minggu kedua kita tidak bisa beribadah di tempat ini, di gereja, tetapi kita saat ini berada di rumah masing-masing, dan tentu kita percaya tidak mengurangi hubungan kita dengan Tuhan ketika kita berada di tempat masing-masing, selama kita tetap mengadakan syukur, doa, dan khususnya hari ini beribadah bersama dengan keluarga masing-masing. Kiranya saudara dapat mengikutinya dengan seperti sikap kita mengikuti ibadah di gereja, ya kita bisa menikmati berkat firman Tuhan hari ini. Hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam surat Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah." Ayat 22, "Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu." Apa yang dialami oleh bangsa Israel pada masa mereka akan dibawa Tuhan keluar dari Mesir menuju Kanaan, seperti halnya hari-hari ini, kita sedang akan memasuki masa Paskah, Jumat Agung, dan dilanjutkan dengan pesta Paskah, kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan kita. Di masa-masa penantian seperti ini, bangsa Israel berapa ribu tahun yang lalu menghadapi sebuah kondisi dan situasi yang hampir sama dengan apa yang kita hadapi, yaitu mereka harus berada di rumah masing-masing. Karena apa? Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, yaitu adanya sebuah sampar atau kematian bagi orang-orang Mesir, terlebih khusus anak-anak mereka. Dan itu membawa dampak yang bukan hanya membuat semua orang harus berhati-hati, semua orang harus mengikuti perintah Tuhan, khususnya untuk umat Israel, tapi semua orang juga hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi ketika kita membaca ayat 21, 22, dan 23 ini dari Keluaran 12, kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umatnya. Tuhan suruh mereka berdiam di rumah. Tuhan suruh mereka untuk melakukan pengorbanan darah. Dan kita percaya ketika semua itu dilakukan oleh umat Israel, mereka semua terbebas dan lolos dari tulah yang ada pada saat itu. Ada beberapa hal yang kita bisa maknai dari kejadian di Israel pada waktu itu dengan keadaan kita akhir-akhir ini atau hari-hari ini. Tidak ada sesuatu kejadian tanpa ada izin dari Tuhan. Dan kita bisa melihat kalau hari-hari ini Tuhan izinkan keadaan bangsa kita, bahkan seluruh dunia juga mengalami keadaan seperti ini, ada maksud dan rancangan Tuhan di balik semuanya itu. Kalau kita mau perhatikan di dalam ayat-ayat Keluaran 12 ayat 21 sampai 23, ada 3 makna yang perlu kita pahami dan mengerti tentang keadaan dan kejadian itu, yang konteksnya juga dapat kita tarik menjadi konteks kita saat ini. Yang pertama di dalam ayat yang ke-22 dari Keluaran 12. Dikatakan di sana mereka berdiam dalam rumah masing-masing. Keluaran 12 ayat 22. Makna ini memberikan satu makna bagi kita bahwa Tuhan mengajar dengan keadaan itu untuk membangun kembali hubungan dengan Tuhan bersama seluruh keluarga. Tidak ada yang ke tempat lain selain datang kepada Tuhan melalui keluarga. Kita ingat perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengajar kita, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Yang pertama Tuhan ajarkan adalah pergilah ke Yerusalem. Yerusalem berbicara tentang keluarga.
Artinya kita diajak oleh Tuhan ketika dihimbau untuk di rumah masing-masing itu diajak kembali oleh Tuhan mengingat, sudahkah keluargamu menikmati keselamatan? Sudahkah keluargamu menikmati kasih karunia Tuhan? Kalau selama ini kita mungkin disibukkan dengan segala urusan dunia, kita melupakan sebuah keselamatan yang harus kita utamakan, yaitu keluarga. Saudara tahu, keadaan ini bisa jadi adalah tanda Tuhan mempersiapkan kita sebelum kedatangannya. Supaya keselamatan itu dimulai dari keluarga. Dan kita diajar untuk memperhatikan keluarga, sehingga keselamatan itu ada pada keluarga kita terlebih dahulu. Tuhan tidak mempersiapkan kita banyak hal untuk orang lain mungkin. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu dimulai dari keluarga. Ketika keadaan ini kita ambil positifnya, Tuhan sedang berbicara melalui keadaan ini kepada kita. Perhatikan keluargamu. Bawa mereka dalam hubungan dengan Tuhan itu lebih baik. Karena ketika kita berbicara beribadah ketika kita membangunnya di dalam keluarga, maka itu adalah sesuatu yang paling indah. Saudara bisa bayangkan nanti ketika semua berlalu, keluarga sudah dibangun dengan bangunan ibadah kekokohan yang luar biasa. Dan ketika kita kembali beribadah bersama-sama, kita membawa keluarga yang sudah dimenangkan, keluarga yang sudah dibangun oleh Tuhan melalui sebuah hubungan yang manis, yang indah bersama Tuhan. Kita diingatkan, perhatikan keluarga kita. Suami perhatikan istri dan anak-anak. Istri perhatikan suami dan anak-anak. Anak-anak juga perhatikan orang-orang tuamu. Karena dengan demikian, engkau akan menikmati keselamatan dalam keluarga. Yang satu kali kelak nanti, ketika semua ini berlalu, engkau bawa dalam rumah tangga. Semua keluarga akan menikmati keselamatan itu. Mana yang kedua adalah di dalam Keluaran 12 ayat 23. Di mana mereka diperintahkan Tuhan untuk memberi tanda darah di depan ambang pintu atas rumah masing-masing. Tanda darah ini berbicara tentang sebuah pengorbanan. Kita diingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ibrani 9:22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita diingatkan oleh Tuhan kembali. Kita harus memberi tanda darah di dalam keluarga dan rumah kita masing-masing. Karena tanda darah itu berbicara tentang Tuhan memulai pengampunan itu dalam rumah tangga kita. Tuhan ajarkan kepada kita mensyukuri pengorbanan Tuhan. Menjelang Paskah nanti, yang tidak akan lama lagi ini kita akan rayakan. Itu merupakan tanda darah yang diingatkan oleh Tuhan. Melalui pengorbanannya, tubuhnya yang tercapek-capek dan darahnya yang tercurah. Itu tanda pengampunan bagi kita semua. Kalaupun situasi kita, keadaan kita seperti ini, kita yakin ada tanda darah yang dicurahkan Tuhan untuk keluarga kita. Yang membawa pengampunan untuk hidup kita. Mungkin selama ini kita lupa. Dengan kesibukan kita tidak sering datang kepada Tuhan. Dengan aktivitas kita sehari-hari di luar rumah, kita tidak sering berjumpa dengan Tuhan. Tidak sering mengingat bahwa kita harus minta ampun kepada Tuhan. Tapi melalui situasi ini kita berada di rumah, diingatkan kembali. Datanglah kepada Tuhan. Ada tanda darah dalam hidupmu, dalam keluargamu. Bahwa tanda darah itu adalah tanda pengampunan Tuhan. Engkau mulai menggunakan waktu ini dengan baik dan bijak. Berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan tanda darah itu dalam hidup kita. Karena tanda darah itu adalah pengampunan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk seluruh keluarga kita. Ada satu ayat di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lain, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini berbicara bagaimana kita merasakan dan menikmati kasih karunia Tuhan itu ketika kita bersama-sama di dalam rumah. Bagian yang ketiga, kita makan roti yang tidak beragi. Poin yang ketiga berbicara kita makan roti yang tak beragi. Pada waktu bangsa Israel saat itu. Jadi tanda yang pertama tadi berdiam diri di rumah. Bicara tentang keselamatan itu dari keluarga. Bicara yang kedua adalah tanda darah, bicara pengampunan. Yang ketiga berbicara tentang kita makan roti tak beragi. 1 Korintus 5 ayat yang 8 tadi berbicara. Roti yang tidak beragi itu adalah bicara firman Tuhan dan kemurnian. Tentang kebenaran Tuhan. Tuhan mengajar kepada kita untuk kembali kepada firman yang benar. Kepada kemurnian.
Artinya berbicara tentang firman yang benar, yang dari Allah, yang Alkitabiah. Bicara tentang roti yang tidak beragi, itu bicara tentang kebenaran. 1 Korintus 5 yang ke-8 tadi. Artinya Tuhan mengajar kita kembali melalui situasi saat ini. Kembalilah kepada kebenaran Allah. Mungkin selama ini kita dibangun, hidup kita ini terlalu banyak dengan keadaan yang membentuk kita di luar rumah. Dengan situasi yang membentuk kita sehingga kita melupakan kebenaran Tuhan. Melupakan firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau boleh jujur, kalau saya tanya, berapa banyak dari saudara yang membaca firman Tuhan setiap hari? Mungkin dengan jujur kita katakan, ampuni Tuhan, saya mungkin kurang sekali. Terlalu sibuk saya dengan pekerjaan dan usaha saya. Itu sebabnya hari ini Tuhan ajar kepada kita. Bicara tentang kita memakan roti yang tak beragi. Bicara kembali ke firman Tuhan. Kembali melihat kebenaran dari Tuhan. Artinya kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam hidup. Karena pemazmur bilang, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah 3 bagian yang penting ini menjadi bagian yang kita dapat refleksikan keadaan saat ini, menjadi berkat dalam hidup kita. Bahwa keadaan apapun ada rancangan dan ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita sampai minggu kedua ini tidak bisa berkumpul beribadah, kita yakin pada Paskah nanti kita bisa beribadah bersama dan kita bisa menikmati bagaimana kasih karunia Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan melalui peristiwa beberapa minggu kemarin hingga hari ini dan ke depan. Ada tangan Tuhan yang mengajar kita, ada tangan Tuhan yang melindungi kita, ada tangan Tuhan yang menjaga kita. Sebagai ayat yang penutup, saya ingin bacakan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin buat firman Tuhan. Saja kita untuk berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau. Kalau Tuhan izinkan peristiwa seperti ini terjadi di negeri kami, terjadi dalam hidup kami, ada 3 hal yang penting yang Tuhan ingin kerjakan dan sampaikan kepada kami. Bahwa kami harus mengingat bahwa keselamatan itu dimulai dari keluarga. Dan kami sedang berjuang, bekerja bersama untuk membangun rumah tangga dan keluarga kami untuk menikmati keselamatan dari Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada keluarga demi keluarga Jemaat Mu'imahku di hari ini. Dan kami berdoa, Tuhan sudah mengingatkan kami kembali bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan kami boleh menghargai menjelang Paskah ini Tuhan. Kami diingatkan kembali akan penumpahan darah yang Kau kerjakan di atas kayu salib, yang menandakan pengampunan bagi kami terbuka. Selama ini mungkin kami lalai untuk datang kepada Engkau. Mohon ampun. Hari ini Tuhan ampuni umat-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan yang ketiga kami diingatkan untuk kami harus makan roti yang tak beragi. Berbicara tentang firman harus disampaikan. Berbicara tentang kebenaran. Selama ini mungkin dibangun hidup kami oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dan hari ini ketika kami berkumpul di rumah masing-masing, kami rindu hidup kami dibangun kembali oleh firman-Mu. Hidup kami dibangun kembali oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati umat-Mu. Tuhan berkati mereka hari-hari ini. Tuhan jagai dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan lindungi seperti firman-Mu. Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Sehingga kami dapat berkata bersama bahwa Engkau adalah Tuhan dan penolong kami. Kami tidak akan takut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa dan bersapa kepada negara kita yang tersinggah. Mari bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan, kesehatan, keteguhan iman percaya kami, serta pendewasaan iman kami di dalam Tuhan. Tuhan memberkati pula hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Saatnya kami berdoa untuk bangsa dan negara
Biarlah Tuhan tetap memberkati Republik Indonesia yang tercinta, bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati, lindungi dari mara bahaya dan petaka. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, hikmat, pertolongan dan akal budi bagi pemerintah Republik Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Menko, para Menteri, Panglima TNI dan Kapolri serta seluruh jajarannya. Bahkan Tuhan memberkati para gubernur, wali kota, bupati hingga pengurus RT RW sekalipun. Tuhan juga sertakan berkat bagi para pekerja medis yang saat ini sedang berjuang Tuhan untuk menyembuhkan mereka yang tersangkit virus Corona 19. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan, hikmat kepada setiap mereka serta alat, sarana, obat-obatan dan rumah sakit yang digunakan untuk rehabilitasi. Tuhan memberkati terjadi kesembuhan dan mujizat atas bangsa ini. Bagi setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan, kami percayakan perlindungan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjagai, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi bagi setiap kami umat-umat Tuhan. Demikian juga Tuhan, seluruh wilayah Indonesia Tuhan berkati. Dan berdoa untuk hamba-hamba dan pelayan-Mu dimanapun mereka berada dan melayani Tuhan. Jadikan hamba-hamba Tuhan sebagai saluran kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan rasa ketenangan, keteguhan, juga ketentraman, kedamaian di antara umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat. Saleh-saleh Kristus, angkat tangan-Mu, arahkan hati dan roh-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih, damai, sejahtera, sukacita dan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.